Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan untuk pembuatan aplikasi film manajemen. Nah, sekarang kita udah bisa untuk menampilkan ya, walaupun agak beda tampilannya dikit. Jadi ya, no problem ya. Oke, untuk eh apa ya? Sekarang kita akan masuk ke tahap view. Sebentar, kita lihat dulu bang ini. Student, bentar ya. Kita ganti dulu ya, ya. Ini set ganti harap URL. Student. Pastikan sesuai sama yang di sini ya. Oke, kemudian kita akan menampilkan bagian ini nih, show. Ya, kita menampilkan bagian detail. Oke, sekarang kita akan bagian show di sini. Oke, kita bikin sebuah variabel namanya student. Student find ID berdasarkan ID-nya, kemudian baru kita return view. Apa yang akan kita tampilkan yaitu adalah show. Yang dimana student adalah student yang nantinya kita akan panggil di tampilan show itu adalah variabel dari student yang ada di controller. Seperti itu ya. Bisa find or file. Oke, show nanti di sini isi layout content. Ini content. Oke, kita akan lihat seperti tampilannya student show ya. Show udah seperti apa? Kita buka di apanya, kita cari show. Show. Oke, ini dia. Kita akan coba ambil. Kita copy dan top. Ini kita hapus. Oke. Nah, kita akan coba lihat. Oke. Segera kita belum jalanin PHP Artisan Serve. Kita perlu apa lagi? Nah, jadi kita akan menampilkan show itu di ketika user menekan tombol ini view, maka yang tampil adalah show. Itu harusnya gitu ya. Kita akan cobain ya, belum ya. Nah, kita lihat dulu cara penggunaannya itu gimana sih. Bentar ya. Kita lihat. Harusnya ketika kita tekan view, maka muncul halaman show itu karena dia akan menampilkan detail dari si student tersebut. Edit ID itu. Oke, tampaknya tutorialnya nggak jelas ya. Ya, gimana ya konsep itu? Nggak jelasin satu ini terus ini gitu.
Udah ya, kita gitu aja. Edit, terus kita cari edit, sama seperti tadi kita bikin sebuah variabel student, final file, edit student. Nah, seperti itu. Kemudian untuk create juga sama. Create sama start beda ya. Kita student all, create seperti itu. Jadi kalau untuk show sama apa edit itu sama kurang lebih. Show itu kita nampilin doang, tapi untuk edit nanti itu ada function tambahnya itu update. Di mana ketika kita buka baru dia bisa mengupdate. Oke. Oke, di sini dia nggak lihatin hasil dari tampilannya ya. Oke, sebentar kita akan buka. Di sini kita ambil bagian edit. Ini aja ya. Oke, kalian copy. Jangan lupa itu eh Laravel 10 code tutorial. Itu. Kemudian kita buka halaman edit. Student edit. Kita paste saja langsung. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan patch, metodenya patch, yaitu kita menangkap semua data yang udah ada sesuai dengan ID-nya pastinya. Nah, baru itu ya gini, kita akan memanggilnya, kemudian membuat form. Ketika ini berhasil, maka dia akan menyanyikan metode post dengan URL ini, student ID-nya, yaitu dalam artian itu adalah action untuk update. Jika tidak, maka CSRF-nya bakal. Nah, jika benar berhasil, maka dia akan lanjut ke patch. Dia akan mengambil semua datanya dengan metode patch berdasarkan student ID yang sebenarnya saya jelaskan tadi. Oke, nah, kita lihat di sini gimana cara menampilkannya. Kok bisa ada? Oke, kita coba lihat ya. Cobain view show na form. Student edit. Nah, itu deh. Kita akan coba ulang variable students di bagian student page. Oke, ini pasti di I see. Bentar ya, di show kita hilangin students S nih. Soalnya kenapa ada karena yaitu tunggal ya. Terus kita coba tekan view. Yang address. Wah, nggak paham loh. Coba edit. Kita akan edit. Student nggak ketemu. Di edit. Oke, tanpa kita harus ketik S ya. Kenapa pakai S kita? Coba lagi. Kenapa yang sih sama? Tidak S, pakai S. Oke, bisa. Sedangkan di sini belum bisa untuk view-nya. Tidak ada salah. Udah benar semua kok. Oke, biarin dulu ya. Soalnya dia di sini tampil cuma edit page. Sekarang kita akan coba untuk melakukan update.
Oke, kita lihat di sini cari namanya itu update. Ini dia. Kalian ambil ini semua. Ada dari sini. Kalian buka controller, kemudian paste di bagian update. Nah, jadi kita membuat sebuah variabel nama student. Nah, di mana student itu adalah variabel untuk menampung data data yang dipanggil berdasarkan ID yang ada di database. Kemudian kita bikin juga variabel input, yaitu kita mengambil semuanya. Kemudian variabel tadi itu kita akan update berdasarkan apa-apa yang kita minta, kemudian kita request, yang apa yang kita inputkan gitu. Seperti itu. Jadi kita akan coba langsung saja langsung edit kita lihat dulu ya. Kemudian tono misalnya tono padang update. Nah, otomatis dia akan berubah karena dia berhasil dari sisi coding. Nah, sebenarnya ini bisa dengan cara yang paling ringkas ya. Dia ada cara lain dengan memakai cara macam, tapi di sini kita akan menggunakan cara ini saja untuk update. Untuk show tadi kita mungkin skip terlebih dahulu ya. Kemudian ini patch, seperti saya jelaskan tadi, edit itu dia akan menampilkan data sebelumnya berdasarkan ID yang kita panggil. Jadi misalnya Udin itu dengan ID 1, kita menekan user dengan ID 1, maka otomatis semua data yang di dalamnya terdapat ID 1 maka dia akan tampil seperti namanya atau ID-nya atau address atau mobile-nya, seperti itu. Nah, jadi kita ketika tidak mengedit maka dia akan mengedit sesuai dengan ID yang kita panggil tadi, seperti itu. Dan dia malah nggak ketemu. Oke, mungkin itu ya untuk video kali ini. Dan dia nggak review yang bagus show. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Oh ya, destroy. Nah, untuk destroy sendiri itu kita bisa bikin seperti ini. Eh, ya, seperti ini. Kita langsung aja bikin sebuah variabel yang nanti data berdasarkan ID-nya. Jadi semua data yang ada di ID yang kita panggil itu akan di delete. Seperti itu. Kita akan coba langsung ya. Tanpa apa-apa langsung Sumanto ini kita delete. Kita coba dan boom. Seperti itu guys. Oke, mungkin sekian untuk video keempat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.